Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita nyanyikan PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita perhatikan Mazmur 121 ayatnya yang pertama hingga keempat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Ayub 14, pasalnya yang pertama hingga ke-6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang. Ia hilang, lenyap, dan tak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
inilah bisi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, korban persembahanku. Aku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Jadi diriku kini, bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Ayub 14 ayat 7 sampai dengan 14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Bersyukur, puji Tuhan. Puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa.
Firman-Mu Tuhan yang kami akan dengar dan renungkan pada Sabtu Sunyi ini kiranya menjadi pendorong kami menjalani hidup di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Di tengah banyaknya tantangan dan pergumulan hidup yang kami hadapi, Engkau kiranya menolong bahwa Firman-Mu menjadi pandu kehidupan di mana kami hidup. Bahwa Kristus bukanlah Kristus yang mati saja, tetapi Kristus yang akan bangkit dan hidup, menjadi kekuatan kami di dalam menjalani dan menapaki kehidupan yang ada di bumi ini. Tuhan menolong supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan kiranya Firman-Mu menguatkan kami di jalan kehidupan ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus, pada kesempatan Sabtu Sunyi ini kita akan merenungkan sebuah tema berharap di tengah duka. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca bagian dari Matius pasal 27 ayat 51 sampai 61 yang menyatakan demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah berharap di tengah duka. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami sebuah peristiwa yang begitu menggoncangkan kehidupan Anda dan saya, sehingga hidup ini tampak tanpa makna dan kita kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya? Mungkin ada di antara kita yang belum lama ini mengalaminya karena pandemi yang menimpa kita akhir-akhir ini. Semua yang sudah kita rencanakan dengan matang menjadi ambyar karenanya. Perasaan sedih, khawatir, kecewa, dan frustrasi terasa begitu membingungkan. Membingungkan kehidupan kita sekalian di tengah-tengah kehidupan yang pada saat ini berada di dalam kehidupan kita. Hingga tak sedikit dari kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang tidak terpuji, menghancurkan kehidupan sendiri maupun kehidupan orang lain. Itu bisa terjadi jikalau kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa sebenarnya kita tidak sendirian di dalam menghadapi perkara-perkara tersebut. Kita mengalami hal tersebut bersama-sama orang lain, bahkan seluruh dunia menderita oleh karenanya. Tidak pandang bulu, bangsa kita dan semua bangsa di dunia ini mengalaminya.
Kecewa, khawatir, dan frustrasi tersebut bahkan juga dialami oleh orang-orang terdekat di zaman Tuhan Yesus. Mereka mengalami perasaan yang demikian pada saat mereka harus kehilangan token panutan hidup mereka. Bayangkanlah selama kurang lebih 3 tahun mereka hidup dengan penuh harap dan kagum akan sosok Yesus, sosok yang bersahaja di dalam kehidupan, di dalam diri Yesus. Namun hanya di dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka itu menjadi luluh lantak. Hati mereka hancur saat melihat sosok Yesus yang diharapkan oleh mereka menjadi pandu kehidupan mereka ternyata tidak bernyawa lagi di atas kayu salib. Orang yang biasa berbondong-bondong mengikuti dia, kini satu persatu meninggalkan dia. Bahkan para murid pun hanya menatap dari kejauhan. Begitu mengerikan suasananya pada saat itu. Tinggallah beberapa sosok manusia yang terlibat di dalam narasi pasca kematian Yesus itu. Mari kita lihat yang pertama adalah sosok Yusuf Arimatia. Siapa Yusuf Arimatia itu? Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf. Selain tertulis di sana adalah orang dari Arimatia yang cukup kaya, yang cukup disegani dan juga terkenal di dalam hidup keagamaan mereka. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Dan ia telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Kenapa secara diam-diam dia mengikut Tuhan Yesus? Karena dia segan, takut dengan orang-orang Yahudi lainnya, teristimewa para Farisi pada saat itu. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus agar segera bisa dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Ia memperlakukan jasad Yesus itu dengan perhatian yang khusus. Ia mengapaninya Yesus itu dengan kain lenan putih bersih sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan mereka. Lalu memakamkan Yesus itu di sebuah kubur yang baru, yang digali, dan setelah selesai maka pergilah Yusuf begitu saja. Sosok yang kedua kita lihat di sini adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yesus itu pergi setelah memakamkan Yesus, maka kedua Maria itu ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah tidak ada lagi di situ. Ketika murid-murid yang lain sudah pergi untuk meratapi kematian Yesus, tetapi Maria tetap berada di sana. Yang menarik perhatian adalah bahwa justru kedua perempuan itu yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Ketika semua murid yang lain meninggalkan dia
Dia tetap berada di depan kubur Yesus. Dia melihat sendiri dengan segala perkara yang terjadi pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu dia pada akhirnya menjadi pemberita pertama kebangkitan Yesus Kristus. Sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa hidupnya. Oleh karena kekhawatiran bahwa mereka mempunyai pemikiran bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus, maka mereka meminta agar kubur itu disegel, agar kubur Yesus itu disegel dan dijaga oleh penjaga-penjaga negara. Ini menarik sekali karena mereka ketakutan bahwa akan dicuri murid-muridnya, maka ia minta penjaga kepada Pontius Pilatus. Sosok menarik untuk disandingkan tentang bagaimana relasi mereka bertiga terhadap kematian Yesus, yang sampai hari ini sebetulnya dikenal masyarakat sebagai pembohong besar pada waktu itu. Kalau kita melihat Yusuf dari Arimatea itu menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus dengan sebaik-baiknya. Lalu ia kemudian pergi, ia move on, melanjutkan kehidupannya sehari-hari sebagaimana seorang Sanhedrin, sebagai seorang pembesar agama pada waktu itu, dan melakukan banyak hal yang baik di tengah-tengah kehidupan. Kedua Maria memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap. Sedangkan para pemuka agama Yahudi tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun mereka menunjukkan sebuah kekhawatiran belaka. Ketidaksukaan mereka kepada Yesus tersebut berlanjut, bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan pun mereka masih tidak menyukai Yesus yang dianggap sebagai pengkhianat tersebut, yang dianggap melahirkan suatu pemberontakan yang tidak bagus. Pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi, perayaan transisi kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir di dalam karya keselamatan Allah. Kematian bukanlah merupakan titik akhir, tetapi merupakan awal kehidupan yang baru. Akan tetapi pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa Yesus itu akan bangkit. Itulah sebabnya mereka murung, itulah sebabnya mereka kecewa dan putus asa. Kematian Yesus di mata pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus itu hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan, mereka gumulkan dalam kehidupan mereka. Mereka berharap bahwa Yesus itu menjadi pahlawan kehidupan mereka. Selama Yesus masih bersama-sama dengan mereka, kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikatakan bahwa kehilangan segala-galanya lah mereka itu pada saat itu. Oleh karena itu mereka kecewa, oleh karena itu mereka putus asa, oleh karena mereka itu tidak mengerti lagi masa depan yang ada di dalam diri dan hidup mereka. Dalam bacaan yang
berbicara tentang Ayub, serupa kehilangan yang dirasakan oleh para pengikut Yesus. Ayub pun mengalami hal yang sama. Dalam bacaan kita menyaksikan betapa Ayub itu berada di dalam situasi yang tidak berpengharapan. Ia membandingkan hidupnya, situasinya tidak berpengharapan itu, ia membandingkan kehidupannya dengan pohon yang bila masih bertumbuh tunasnya, sedangkan dirinya sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi kebinasaan. Sedemikian terpuruknya Ayub hingga ia meminta dirinya disembunyikan dalam dunia orang mati, agar ia terhindar dari murka Allah, agar ia disembunyikan di dalam dunia orang mati, agar supaya mereka tidak ketahuan apa yang dirasakan Ayub pasca kehilangan segenap yang dimilikinya, anak-anaknya, harta bendanya, dan seluruh orang yang dicintainya. Bahkan istri yang sangat dicintai pun telah memusuhinya. Juga pengikut Yesus pasca kematiannya pun juga mungkin kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang digumulkan Ayub, apa yang digumulkan oleh para murid Tuhan Yesus pada saat mereka kehilangan orang-orang yang menjadi panutan mereka di dalam kehidupan mereka dan harapan mereka. Seperti murid Yesus, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang menggoncangkan kehidupan kita sekalian, bahkan iman kita. Saat kita dan ketika orang yang kita kasihi, apakah itu orang tua kita, apakah itu anak-anak kita, apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, atau saudara kita yang sangat kita sayangi, meninggalkan kita untuk selama-lamanya, apakah karena COVID-19 atau sakit lainnya, perasaan putus asa itu pasti muncul di dalam kehidupan kita. Perasaan kecewa dan sedih serta traumatis itu menyeputari kehidupan kita. Sedih dan traumatis itu mengelilingi kehidupan kita. Adalah yang wajar kita rasakan sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun kita tidak boleh berhenti merasakan kewajaran tersebut sebagai yang harus kita rasakan, sebagai sebuah kewajaran. Tetapi apa maknanya di balik semuanya itu yang terjadi? Kita tidak boleh berhenti kepada suasana bahwa itu wajar belaka di dalam kehidupan kita. Tetapi apa maknanya itu di dalam kehidupan kita, di balik semua yang terjadi itu? Jika Yusuf Arimatia menjadi move on, melihat masa depan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, dia lakukannya dengan baik. Kalau Maria menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus dan menceritakan apa yang terjadi pada waktu Minggu pagi itu, maka di dalam kehidupan kita pun juga harus melihat ke depan tentang apa yang mesti dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terbelenggu oleh sosok Yesus yang tiada, yang mati,
Tapi lihatlah Yesus yang bangkit. Lihatlah Yesus yang hidup dan menyertai kita sekalian sampai kesudahan alam. Di dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, dengan situasi kehidupan kita masing-masing yang masing-masing kita alami, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri, datang kepada Allah dengan hati yang terbuka, membuka diri akan keterbatasan kita dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, yang dapat merasa lelah dan kerap berada di ambang batas kehidupan. Namun di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Karya Allah yang terus berjalan bahkan di balik penderitaan terberat sekalipun di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita, menggandeng kita, menyertai kita. Setiap pergumulan hidup kita diketahui olehnya, dimengerti olehnya, dan Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menolong dan menguatkan kita sekalian di dalam menjalani kehidupan ini dengan setia. Marilah kita jalaninya kehidupan ini dengan tetap menengadah ke atas, melihat Kristus yang sudah bangkit dan menjanjikan penyertaan untuk seterusnya dan selamanya bagi kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan menolong kehidupan kita dan menguatkannya sehingga kita sampai kepada tujuan kehidupan yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada saat kami menghadapi kenyataan bahwa hidup ini memerlukan perjuangan untuk mencapai kemuliaan, biarlah kiranya kami belajar dari apa yang dilakukan oleh para tokoh Alkitab. Mereka dengan setia melayani-Mu dengan taat di dalam menjalankan tugas panggilannya, menyaksikan kebesaran kasih Tuhan di tengah kehidupan mereka. Tolonglah Tuhan kami dapatnya merasakan luka-luka itu, merasa lelah dan seringkali mengalami keterbatasan berkaca kepada kehidupan mereka. Kami tetap setia berjalan di jalan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang merasakan keterbatasan di dalam hidupnya, diberikan kekuatan untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padanya. Tuhan memberikan kekuatan di tengah kesunyian hidup yang dialaminya. Di dalam kasih anugerah-Mu, Kristus dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Kita bersyukur untuk pemberitaan sabda Tuhan yang boleh menopang dan menguatkan kita di dalam merasakan kesedihan dan kepahitan yang dialami oleh para murid. Bersama-sama kita memohon kiranya kuasa Roh Kudus boleh menyalakan api cinta di dalam hati kita, sehingga kita tetap ditopang dan dikuatkan oleh sabda Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus. Terima kasih.
Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa, memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang di dalam pembaringan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang saat ini sedang terbelenggu dalam kelemahan fisiknya. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa, memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, majelis jemaat, pengurus badan pelayanan jemaat, staf gereja, dan seluruh yang terlibat di dalam setiap karya layanan gereja. Kami berdoa untuk para aktivis dan para simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih agar negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan bahkan dunia dapat semakin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, memohon Tuhan memberikan kekuatan, memohon Tuhan memberikan keselamatan, sehingga kita dimampukan untuk menjadi utusan-utusannya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Jikalau Dia diberi aku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia diberi aku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah
nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau Tuhan di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan